Kepala wanita itu jatuh tepat di depan motorku. Mata dan mulutnya masih bergerak. Dan saat aku menatap ke atas, tubuhnya tergantung terbalik di pohon sambil tertawa. Aku membeku di tengah jalan hutan Kalimantan malam itu. Lampu motor mati total. Hanya ada cahaya senter kecil dari tasku yang berkedip lemah. Dan di antara gelapnya hutan, aku melihat puluhan sosok berdiri mengelilingiku. Ada pocong dengan kain penuh tanah kuburan. Ada kuntilanak duduk di atas dahan sambil menggoyangkan kaki. Ada sosok hitam merangkak tanpa wajah. Mereka semua menatap ke arahku. Tidak bergerak, tidak berkedip. Lalu, salah satu dari mereka berbisik dengan suara parau tepat di telingaku. "Kampungmu masih mengingatmu." Dan detik berikutnya, semua makhluk itu tertawa bersama. Libur semester kuliah akhirnya datang juga. Sudah hampir 1 tahun aku merantau di Jawa dan tidak pulang ke kampung halamanku di pedalaman Kalimantan. Kampungku berada jauh dari kota. Dari bandara perjalanan masih harus ditempuh berjam-jam menggunakan motor karena jalan menuju desa hanya berupa tanah merah dan hutan panjang. Mobil sering tidak bisa masuk kalau habis hujan. Hari itu, aku sampai di bandara menjelang sore. Langit sudah mendung hitam sejak pesawat mendarat. Ibuku sebenarnya sudah melarangku pulang malam. Kalau bisa nginap dulu di kota, katanya lewat telepon. Tapi aku keras kepala. Aku terlalu rindu rumah. Aku pun meminjam motor sepupuku dan mulai perjalanan menuju kampung. Awalnya semuanya normal. Meski jalan sepi, aku merasa masih aman. Angin sore terasa dingin dan suara hutan mulai terdengar di kanan kiri jalan. Namun setelah hampir 1 jam perjalanan, hujan turun dan sangat deras. Kabut mulai menutupi jalan. Anehnya, aku merasa jalannya seperti tidak ada habisnya. Padahal biasanya perjalanan dari kota ke kampung paling lama 3 jam. Tapi malam itu, rasanya aku terus berputar di jalan yang sama. Aku mulai sadar ada yang aneh saat melihat jembatan kayu tua yang tadi sudah kulewati muncul lagi di depanku. Aku berhenti. Perasaan tadi lewat sini. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku mencoba berpikir positif lalu melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, lampu motor tiba-tiba redup. Kelap-kelip, lalu mati total. Jangan bercandalah. Aku panik memukul bagian lampu depan, tapi tetap tidak menyala. Sekarang jalanan benar-benar gelap. Hanya ada cahaya kecil dan senter gantungan yang ada di tasku. Senter itu bahkan tidak terlalu terang. Aku tidak punya pilihan selain tetap melanjutkan perjalanan pelan-pelan. Semakin jauh masuk hutan, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara burung malam. Yang terdengar cuma suara mesin motor. Dan sesekali seperti ada langkah kaki di semak-semak mengikuti dari samping jalan. Aku mencoba tidak peduli. Sampai akhirnya aku melihat sosok berdiri di tengah jalan. Putih, tinggi, diam. Karena cahaya senter kecil aku belum bisa melihat jelas wajahnya. Aku menyembunyikan klakson. Tidak bergerak, semakin dekat, bentuknya semakin jelas. Kain kapan, pocong. Aku langsung menarik gas dan berusaha melewatinya. Tapi saat motor sejajar dengan sosok itu, kepalanya menoleh pelan ke arahku. Matanya hitam kosong, mulutnya tersenyum lebar. Aku refleks menjerit dan hampir jatuh. Astagfirullah. Aku terus memacu motor sambil gemetar. Namun teror belum selesai. Di kaca spion, aku melihat pocong itu sekarang berada di belakang motorku. Melompat-lompat mengikuti dengan sangat cepat. Aku makin panik. Gas motor ku tarik habis. Tapi tiba-tiba motorku menghantam sesuatu besar di tengah jalan. Seekor sapi. Tubuhku terpental jauh hingga menghantam pohon besar di pinggir jalan. Kepalaku pusing, napas sesak. Senter terlepas dan jatuh mengarah ke atas pohon. Dan disitulah aku melihat mereka, banyak sekali. Kuntilanak bergantungan sambil tertawa. Poncong berdiri di batang pohon. Sosok hitam tanpa wajah merangkak turun perlahan. Ada perempuan tua berlidah panjang. Ada anak kecil bermata putih. Semuanya mengelilingiku di atas. Tawa mereka menggema di seluruh hutan.
Aku mencoba bangun, tapi kakiku sakit. Lalu kuntilanak paling atas turun perlahan. Rambutnya berjuntai menyentuh wajahku. Bau busuk tanah dan darah memenuhi hidungku. Matanya melotot merah. Dan dengan suara pelan dia berkata, "Kampungmu masih mengingatmu." Aku menangis ketakutan. Aku membaca doa sekuat tenaga, tapi mereka malah tertawa lebih keras. Di belakangku terdengar suara banyak langkah kaki keluar dari hutan. Saat aku menoleh, puluhan pocong berdiri di tengah jalan, diam, menatap ke arahku. Salah satu yang menunjuk ke arah kampungku. Lalu suara laki-laki tua terdengar berat dari kegelapan. "Semuanya yang pulang malam harus lewat kami dulu." Malam itu aku merasa tidak akan selamat. Aku mencoba merangkak menuju motor. Tapi saat menoleh ke arah pohon lagi, seluruh makhluk itu sudah hilang. Sunyi, sangat sunyi. Hanya tersisa suara angin. Aku langsung menyalakan motor yang anehnya bisa hidup lagi meski lampunya tetap mati. Aku tidak peduli lagi. Aku terus gas motor secepat mungkin menuju kampung. Dan sekitar pukul 2 dini hari, aku akhirnya sampai rumah. Ibuku yang membuka pintu langsung pucat melihat keadaanku penuh lumpur dan darah. Tapi yang membuatku merinding, ibuku berkata pelan, "Kamu lihat mereka juga ya?" Aku langsung diam. Ibuku lalu menatap ke arah hutan di belakang rumah. Orang sini bilang, hutan itu memang suka menyimpan mereka yang lupa jalan pulang. Sejak malam itu, aku tidak pernah berani lagi melewati jalan hutan sendirian saat malam di Kalimantan.